Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Anissa Dian Arindi MH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Dianyar Saidatul Husna dengan NIM 2110304012. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari hukum ketenagakerjaan, yaitu tentang pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut dengan PHK. Lalu, apa sih PHK itu? Oke, PHK atau pemutusan hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara si pekerja dengan si pengusaha. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini juga diatur bahwasanya suatu perusahaan tidak diperbolehkan seenaknya atau secara sepihak melakukan PHK kepada si pekerja, kecuali apabila si pekerja terbukti melakukan suatu tindakan pelanggaran yang berat yang telah dinyatakan oleh pengadilan melalui suatu putusan yang sudah inkrah. Lalu, apa sih bedanya pemecatan dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK? Perbedaan antara pemecatan dengan PHK ialah jika pada pemecatan itu biasanya skalanya lebih kecil atau individu, biasanya hanya untuk satu orang pekerja saja. Sedangkan di PHK skalanya itu lebih luas atau biasanya beberapa orang pekerja. Kemudian pada pemecatan biasanya kesepakatan sepihak atau terkait dengan kesalahan pribadi si pekerja. Misal, si pekerja ini tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan. Kemudian, pada pemecatan ini, biasanya uang pesangon itu tergantung pada perjanjian kerja yang telah diatur sebelumnya oleh si pekerja dengan si pengusaha. Sedangkan pada PHK, uang pesangon ini memang telah diatur dan akan diberikan. Lanjut, saya akan membahas tentang jenis-jenis pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nah, jenis-jenis dari PHK ini ada 4 macam. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja demi hukum. PHK demi hukum adalah pemutusan hubungan kerja yang terjadi dengan sendirinya demi hukum. Dalam prakteknya, pemutusan hubungan kerja demi hukum secara yuridis disebabkan oleh yang pertama, berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Yang kedua, pekerja telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan dalam perjanjian kerja. Dan yang ketiga, pekerja meninggal dunia. Kemudian, jenis PHK yang kedua, yaitu PHK oleh pengadilan. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan adalah pemutusan hubungan kerja karena adanya putusan dari pengadilan. Kemudian yang ketiga, PHK oleh pengusaha. Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha adalah pemutusan hubungan kerja yang berdasarkan kehendak dari pengusaha karena adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja atau karena faktor-faktor lain, misal pengurangan tenaga kerja, perusahaan tutup karena merugi, perubahan status, dan lain sebagainya. Kemudian jenis yang keempat adalah pemutusan hubungan kerja oleh si pekerja. Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja adalah pemutusan hubungan kerja yang timbul akibat kehendak pekerja secara murni tanpa adanya rekayasa dari orang lain.
Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja ini dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pada lembaga penyelesaian hubungan industrial. Hal ini sesuai yang tertera dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu, apakah seorang yang telah di-PHK masih mendapatkan haknya? Nah, jawabannya adalah masih. Seseorang yang di-PHK masih mendapatkan haknya. Penerapan hak bagi pekerja yang mengalami PHK masih relevan karena diatur pada pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor Kep 50/Men/2000, yaitu yang pertama uang pesangon. Uang pesangon merupakan pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai akibat karena adanya pemutusan hubungan kerja. Mengenai perhitungan pesangon telah diatur dalam pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, uang penghargaan masa kerja, yaitu uang jasa sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 sebagai penghargaan pengusaha kepada si pekerja yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja. Mengenai perhitungan penghargaan ini diatur pada pasal 156 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kemudian yang ketiga, ganti kerugian, yaitu pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai penggantian istirahat tahunan, istirahat panjang, biaya perjalanan ke tempat di mana pekerja diterima bekerja, fasilitas pengobatan, fasilitas perumahan, dan lain sebagainya. Hal ini diatur pada pasal 156 ayat 4. Kemudian yang keempat adalah uang pisah, yaitu pemberian berupa uang dari pengusaha kepada pekerja atas pengunduran diri secara baik-baik dan mengikuti prosedur sesuai dengan yang telah ditentukan. Demikian penjelasan dari saya mengenai tentang pemutusan hubungan kerja. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.